Semua sudah tahu lilin apa yang kita nyalakan di minggu Advent kedua. Lilin apa, saudara? Ungu. Apa namanya? Peace, ya. Lilin Advent kedua disebut sebagai lilin damai. Artinya saat ini kita nyalakan, itu berarti saudara kita diajak untuk meneduhkan kehidupan kita dan merefleksikan dengan sungguh dan juga sekaligus mengantisipasi dengan fokus perdamaian. Adakah damai di hati kita? Adakah damai di bumi ini? Itu yang harus kita refleksikan dengan lilin Advent kedua. Apa itu refleksi? Refleksi itu bukan sesuatu yang kita lakukan dengan spontan. Kalau saudara mau berefleksi, itu harus dengan sadar bahwa saudara mau melakukan itu dan terencana. Itu orang yang berefleksi, tidak spontan. Untuk merenungkan kembali, refleksi itu artinya apa yang sudah terjadi, baik dalam kehidupan saudara maupun dalam kehidupan dunia ini. Saudara renungkan yang sudah, itu berarti di belakang kita, ya. Termasuk di dalamnya refleksi itu adalah introspeksi diri. Kita mengintrospeksi diri kita, melihat kembali hal-hal yang telah kita jalani dalam hidup ini. Seperti kebiasaan dalam hidup kita ini, keputusan-keputusan yang sudah kita ambil dalam kehidupan kita dan sebagainya. Itu saudara ingat kembali dengan sadar dan saudara renungkan dan hayati hidup saudara itu. Itu namanya refleksi. Sedangkan antisipasi saudara itu sebaliknya. Kalau refleksi itu ke belakang, kalau antisipasi ke depan saudara, ya. Saudara merenungkan apa yang ada di depan kita ini setelah kita merenungkan yang di belakang. Karena dengan kita merenungkannya, kita akan menemukan solusi-solusi buat kehidupan kita di depan kita ini. Dan kita mengantisipasi, melihat ke depan, menyesuaikan hidup kita ini untuk mencapai solusi yang sudah kita temukan dari hasil refleksi kita, ya. Itu artinya apa? Antisipasi. Saudara tidak akan pernah mendapat antisipasi kalau saudara tidak melakukan refleksi, ya, dalam kehidupan kita. Itulah Advent. Nah, maksud dari Advent adalah untuk, sekali lagi apa? Refleksi dan antisipasi, ya, dalam kehidupan kita, dengan kita menemukan solusi, situasi baru yang Tuhan selipkan dengan terang yang diberikan kepada kita. Hidup kita akan memasuki ke depan kita penuh dengan semangat dan pengharapan. Kalau lilin damai kita nyalakan, itu berarti untuk kita dapat hidup damai. Nah, lilin Advent kedua ini selain disebut sebagai lilin damai, saudara, juga disebut sebagai lilin apa? Bethlehem. Ya. Lilin kedua Advent itu juga disebut Bethlehem. Damai dan Bethlehem ini tidak bisa dipisahkan, saudara, ya. Kenapa disebut lilin damai dan Bethlehem? Karena lilin damai ini muncul, lahir di Bethlehem. Ya. Dan bagaimana kondisi Bethlehem pada waktu itu? Pada waktu Yesus datang dilahirkan. Damai atau tidak? Ya, seringkali kita gambarkan dengan damainya kandang dan sebagainya, saudara. Tetapi sesungguhnya Yesus lahir di Bethlehem, meskipun kita menyalakan lilin damai, tetapi Bethlehem bukanlah tempat yang
damai pada waktu itu, saudara. Bethlehem tidak jauh beda dengan Bethlehem sekarang ini. Kalau saudara datang ke Bethlehem, kalau masih berani, karena Bethlehem itu ada di Palestina, Gaza, saudara. Dan di situ kita menemui reruntuhan akibat peperangan yang mengerikan, masih terus berlangsung sampai hari ini. Dan Yesus, saudara, lahir, Yesus itu lahir hari ini di Bethlehem, itu bukan di kandang hina, tetapi dia lahir di tengah-tengah reruntuhan, hancurnya infrastruktur, bangunan, gedung, dan semuanya. Dan Yesus ada dalam puing-puing kehancuran di Gaza saat ini. Kita tahu, saudara, sejak 2 tahun lalu kan, oleh karena serangan dari teroris Hamas ke Israel bulan Oktober, itu menewaskan 1.200 orang, dan kemudian menyandera 240 orang Israel. Dan membangkitkan murka dari pemerintah Israel, dan sebagai balasan sampai dengan hari ini masih berlangsung, saudara, serangan ke Gaza, Palestina, dan sudah lebih dari 20.000 warga Palestina terbunuh. Dan banyak korban diantaranya adalah anak-anak, saudara. Mereka harus dicari dan kemudian dikeluarkan dari puing-puing reruntuhan di Gaza, Bethlehem saat ini, saudara. Dan bukan hanya penduduk Gaza yang beragama Islam, saudara, karena di Gaza itu juga ada 2% populasi di tepi barat, yaitu orang-orang Kristen. Mereka juga mengalami akibat penindasan, pelecehan, dan pembunuhan. Saudara, Bethlehem itulah lilin yang kita nyalakan. Damai, tetapi menggambarkan kondisi Bethlehem. Itulah yang dimasuki oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, mengekspresikan keadaan dunia yang hancur dan penuh dengan ketidakadilan. Bethlehem pada waktu Yesus lahir ada dalam serbuan dan pengambil alihan kekuasaan atau penjajahan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi ke daerah di mana Yesus dilahirkan. Dan kita tahu Romawi pada zaman Yesus dilahirkan dicirikan dengan rasisme, kapitalisme yang jadi-jadi, dan totalitarianisme, menjadi gambaran dari kekaisaran yang menjajah makin luas daerah bumi pada waktu itu. Dan kalau kita lihat ideologi kekaisaran pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus dilahirkan, adalah kehidupan yang sedang mengejar supremasi kehidupan, itu kekaisaran. Dan kemudian kita dapat lihat yang mau dikejar adalah kendali, menguasai, menaklukkan, dan kekerasan adalah warna dari kekaisaran Romawi pada zaman Tuhan Yesus. Kita dapat lihat melalui dekret, yaitu keputusan atau perintah dari yang berkuasa pada waktu itu, Raja Herodes, penguasa kekaisaran Romawi, melaksanakan genosida yang sangat mengerikan pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Pembantaian semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Itulah lilin yang kita nyalakan, saudara. Semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibinasakan. Itu termasuk di dalamnya usia Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kondisi itulah yang memaksa kemudian mereka harus mengungsi.
Adakah saudara pernah menyadari bahwa Maria, Yusuf, dan Yesus yang kita rayakan pernah menjadi imigran? Mereka adalah pengungsi saat dilahirkan dan mereka harus pergi ke Mesir. Dan berapa banyak anak-anak di Gaza saat ini juga harus mengungsi. Dan itu memenuhi gambaran Bethlehem, itu memenuhi apa yang dikatakan oleh Yeremia pasalnya yang ketiga, yang ke-12 ayat 15. Terdengarlah suara tangis dan ratap yang amat sedih. Ratap dan tangis yang amat sedih. Itulah Bethlehem. Tak ubahnya seperti Bethlehem saat ini. Saudara tertawa gembira dalam Natal, tapi hati saudara mengalih ke Gaza, Bethlehem saat ini. Di situ tangisan, di situ ratapan dan kesedihan. Ribuan penduduk saudara harus pergi, meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka menjadi pengungsi dan mencari tempat yang aman, sama seperti yang sedang kita rayakan. Yusuf, Maria, dan Yesus yang harus pergi ke Mesir, berimigrasi sejenak di sana sebagai pengungsi. Saudara, mari kita renungkan dua hal yang kita nyalakan hari ini. Bethlehem dalam kengerian dan damai sejahtera di bumi yang kita nyalakan. Di tengah kematian, di tengah kekerasan, di tengah penderitaan seperti itu yang menjadi nyata, karena kita sekarang dapat melihat perbandingan pada zaman Yesus dengan sekarang yang tak jauh berbeda. Bagaimana kita bisa merayakan Natal? Bagaimana semua kemeriahan Natal yang biasanya orang berziarah ke Israel menunggu Desember untuk dapat Natalan di Bethlehem, semua postpone hari ini. Dan bagaimana kita bisa dengan jujur mengatakan damai seperti yang sedang kita nyalakan dalam lilin Advent kedua. Dan kita dapat berseru kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Atau besok kita akan menyalakan lilin Advent ketiga berwarna pink. Ini saudara, melambangkan apa saudara? Ini minggu kita berikutnya. Suka, joy to the world. Itulah yang akan kita nyalakan di minggu Advent yang ketiga. Sukacita bagi dunia, joy to the world. Padahal kita ada di tengah-tengah kesedihan yang begitu merajalela dalam kehidupan ini. Itu secara Timur Tengah. Tapi kalau saudara jujur dalam kehidupan ini, berapa banyak di antara kita juga sedang menangis, sedang meratap bahwa kehidupan ini penuh dengan hal yang tidak dapat membuat damai dalam hidup. Berapa banyak keluarga dan rumah tangga kita sendiri sedang dalam pertengkaran, sedang dalam pemisahan, dan banyak hal yang tidak dapat membuat damai kehidupan anak-anak di rumah dan keluarga. Namun saudara, memang hari ini kita menyalakan Advent kedua. Dua hal yang datang untuk kita renungkan, Bethlehem, gambaran daripada kehidupan yang tidak damai. Tetapi kita menyalakan lilin damai di tengah-tengah ketidakdamaian itu. Itulah makna Advent kedua, saudara. Bahwa Yesus datang di tengah-tengah, ada dalam kecamuk kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Dosa yang merajalela. Bahwa Kristus datang ke bumi tidak dalam kemewahan, tidak dalam kekayaan, tidak dalam kenyamanan duniawi. Drama nanti akan mulai, kabarnya sudah kita lihat kadang Bethlehem itu. Tetapi Yesus datang dalam puing-puing kehancuran dan maut akibat dosa. Dan dalam rasa sakit, dalam rasa kesedihan, dalam reruntuhan dan ratapan seperti itulah Tuhan datang
dalam keagungan inkarnasinya, saudara, untuk menyatakan apa? Yang tadi kita nyanyikan, belas kasih Allah. Untuk Allah menyatakan bela rasa dalam kehidupan manusia yang hancur oleh dosa seperti ini, yang binasa oleh maut. Bahwa Yesus datang untuk menyatakan solidaritasnya, compassion dalam kehidupan ini terhadap manusia yang hancur oleh karena dosa dan maut. Dan kita nyalakan damai ada di tengah-tengah kondisi seperti itu. Karena dia datang untuk membawa keselamatan, shalom, damai sejahtera, dan sukacita, lilin ketiga yang akan kita nyalakan besok minggu. Jadi saudara, masa raya Natal adalah kita dipanggil untuk, sebagaimana pujian dari Komisi Dewasa yang tadi dinaikkan, dan demikian menjadi tema dari lagu pujian di Sinode GKI, agar kita menghayati. Kalau kita dipanggil untuk merefleksikan, merenungkan, menghayati, mengantisipasi damai, demikian pula kita dipanggil untuk menghayati solidaritas dari Allah, kasih Allah ini, bela rasa Allah ini di tengah kehancuran dan reruntuhan manusia ini. Karena Natal itu sendiri pada hakikatnya, sebagaimana pujian tadi ditutup dengan kata yang agung, adalah solidaritas Allah di tengah kehidupan yang tidak damai ini. Allah sangat prihatin, compassion terhadap situasi manusia yang terkungkung dengan dosa. Maka dia rela untuk menjadi sama dengan manusia itu. Itu bentuk solidaritas, hadir menjadi sama dengan manusia dalam kehidupannya untuk menyatakan keselamatan. Seluruh kehidupan Kristus yang saudara baca dalam Injil, pada intinya kalau boleh saudara nyatakan dengan satu kalimat, itu adalah solidaritas. Dan selanjutnya kita dapat lihat pada waktu Tuhan Yesus datang mendemonstrasikan compassion, belas kasih, solidaritas itu, seluruh pesan dan perintahnya juga sama, adalah panggilan bagi kita untuk membangun solidaritas dalam kehidupan kita ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, maka mari kita renungkan, saudara, bersama, siapa sesama kita itu. Nah, sudah ditanya dalam konflik Gaza saat ini, sesama saudara itu siapa? Saudara itu pro dengan siapa? Israel atau dengan Palestina? Dan saya juga ditanya gitu, Pak, kalau Bapak ini pendeta ini pro mana, Pak? Israel apa? Dan mereka berpikir bahwa kita semua akan pro Israel. Tapi buat kita jawabnya adalah kita pro kepada kemanusiaan. Bahwa Allah datang, saudara, memberitahu siapa sesama kita ini. Yang kepadanya Tuhan Yesus itu datang untuk menyatakan solidaritasnya. Kalau sudah ditanya, siapa sesama saudara itu? Karena pertanyaan itu sungguh diajukan. Pada saat Tuhan Yesus selalu bicara mengenai mengasihi sesama, dan orang ahli Taurat lalu bertanya kepada Tuhan, siapa sesamaku itu? Dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus menjawab bukan, bahwa yang sesama kita itu bukan berarti sebangsa dengan kita, yang sepandai seperti kita. Jadi kalau orang yang bodoh, ya saudara boleh bodoh-bodohkan seperti yang heboh saat ini di Indonesia. Atau saudara merasa bahwa saudara ini seagama, ya, karena kita sama-sama Kristen. Atau apa yang sudah sebut dengan sesama, karena status sosialnya sama dengan saudara. Atau kita sebut sebagai kalangan kita sendiri, ya karena sama-sama GKI San Jose kita bisa solidaritas. Yesus memberi jawaban bukan dengan jawaban, tapi dengan perumpamaan. Perumpamaannya apa sih? Orang Samaria yang
baik hati, saudara. Padahal dia menyampaikan kepada orang Yahudi. Orang Samaria itu, saudara, adalah musuh dari orang Yahudi. Mereka tidak dianggap sebagai sesamanya. Orang Samaria itu dianggap kafir, dikutuk Tuhan, saudara. Tetapi justru Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang sedang sekarat, dirampok sedemikian rupa. Dan dalam gambaran itu nampak dengan jelas bahwa orang Samaria ini, kalau kita mau gambarkan saat ini, itu berarti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Palestina, Gaza, menolong orang Israel. Dan pada waktu dia menolong ini, saudara, dia tidak menikmati keuntungan apapun. Dia justru menjadi repot, dia kehilangan waktu, dia kehilangan tenaga, dia kehilangan dana. Namun Tuhan Yesus berkata, itulah yang dimaksud dengan sesama kita, yang kepadanya kita harus menyatakan solidaritas kita. Dan bacaan kita yang ketiga dari Rasul Yohanes itu bicara mengenai para imigran, orang asing, orang pendatang yang tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita ini, untuk kita nyatakan kasih dan solidaritas Tuhan kepada mereka. Jadi Natal, saudara, membuat kita bersentuhan dengan batas atau perbatasan. Itu dimulai dari Tuhan sendiri. Kalau saudara renungkan Natal itu, bahwa Tuhan sendiri itu rela melintasi batas. Dan yang dilintasi batas yang tak terhingga dalam kehidupan ini, bahwa Dia Allah surgawi, Tuhan pencipta yang kudus, rela menembus batas dalam inkarnasi yang dilakukannya, menjadi sama dengan manusia. Bahwa Tuhan itu melintasi batas keilahiannya untuk masuk ke dalam dunia sebagai manusia. Itu solidaritas. Dan sebagai manusia kita dapat lihat Yesus menyatakan solidaritas itu selalu melintasi batas, sebagaimana firman Tuhan Injil yang kita baca hari ini. Saudara lebih senang membaca kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan? Dan sudah jarang untuk membaca kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang disebut seperti domba tanpa gembala, ternyata juga dilakukan sama dengan orang-orang non-Yahudi. Pada waktu dia masuk ke daerah Dekapolis dan masuk ke daerah orang-orang Yunani, dan sudah lihat kata-kata yang ada di situ, nama-nama yang ada di situ, dan seterusnya. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Dimulai bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari putri perempuan siapa? Siro Venesia. Itu bukan Yahudi, itu orang Siro Venesia. Namanya saja Siro Venesia. Ini orang Yunani. Nah, kalau sudah lihat berikutnya, kemudian dia menyembuhkan banyak orang yang menderita, orang yang gagap, yang tuli. Markus 7, 31, 3. Itu di tengah-tengah orang non-Yahudi. Dan sama seperti Tuhan Yesus membuat mujizat 5.000 di tengah-tengah umat yang seperti tak tergembalakan itu, yaitu umat Allah, Tuhan juga melakukan hal yang sama di tengah-tengah orang non-Yahudi dengan 4.000 orang pada waktu itu. Maka saudara, mari kita renungkan dalam kehidupan kita saat kita memikirkan solidaritas. Bahwa kita, saya dan saudara itu sadar atau tidak sadar, saudara itu memiliki yang disebut dengan boundary, tembok pembatas yang tak terlihat tetapi ada di sekeliling tubuh kita. Tembok pembatas itu membatasi gerak dan kiprah solidaritas kita.
belas kasih kita. Saudara akan jatuh belas kasih, saudara, itu dibatasi dengan boundary. Dan orang yang sangat egois, saudara, boundary-nya adalah dirinya sendiri, saudara. Bahkan terhadap istrinya, terhadap anaknya bisa tega. Itu berarti boundary-nya itu dirinya sendiri. Tetapi ada orang yang kiprah temboknya diperbesar sedikit, sempit ya untuk keluarganya sendiri. Kalau anaknya sakit ya waduh gimana, istrinya, suaminya, familinya masih bisa. Tetapi Tuhan memanggil untuk meruntuhkan boundary dalam kehidupan kita, agar cinta kasih kita, belas kasih kita itu menembus, melintas batas, sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus, melintas batas surga dan dunia. Tidak hanya sebatas diri kita sendiri, tidak hanya sebatas keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, teman kita sendiri, sahabat kita sendiri. Tuhan memanggil bahkan menembus batas sampai kepada imigran dan orang-orang yang tidak termasuk dalam bagian dalam kehidupan kita. Maka izinkan saya untuk mengingat pada waktu kita, saudara, pernah melakukan pelayanan ya, dari Komisi Kesaksian dan Pelayanan untuk mengunjungi rumah yang disebut dengan Immanuel House. Itu milik dari San Jose Presbytery untuk menampung sementara waktu para pengungsi. Nah, kita memutuskan untuk hadir ke sana. Kita menjumpai keluarga, dan pada waktu itu keluarga yang kita kunjungi, kalau tidak salah, dan keluarga dari, ada yang ingat, Afghanistan dan Irak. Mereka pengungsi, ngomong bahasa Inggrisnya juga nggak keluar dan sebagainya, dan kita mau menyatakan kasih kepada mereka di tempat itu, persahabatan kita, dan kemudian kita membawa makan malam, dan kita makan malam bersama-sama dengan mereka. Dan pada waktu itu Gospel juga mengumpulkan barang-barang yang pantas, sangat pantas pakai, dan kita persembahkan untuk para pengungsi pada waktu itu. Dan saat bersama dengan mereka, yang muncul di benak saya, saudara, adalah sebuah lagu, ya, lagu yang datang dari Ambon. Hendak tolong beta. Ada yang bisa nyanyi itu? Ya. Beta ini susah, ya, orang. Ya. Ini lagu bercerita tentang kesedihan dan kesusahan dari orang yang hidup di perantauan. Ya, lagu itu, saya. Di tengah-tengah kehidupan yang asing, dan itulah yang sedang kita bahas tadi di Injil, di surat Rasul Yohanes. Menghadapi orang-orang asing seperti ini, yang datang, yang mengungsi oleh karena mencari. Dan berapa ribu anak-anak dan orang yang sedang mengungsi oleh karena peperangan yang ada di beberapa belahan dunia saat ini, saudara. Tapi ada yang kemudian bertanya, saudara, pada waktu program itu dilaksanakan, apa manfaatnya buat gereja kita mengadakan program-program seperti itu, saudara. Mungkin juga ada yang bertanya, untuk apa kita ini program melintas batas, di sini juga banyak, kok sampai ke Jawa Timur, lalu sampai ke Bali. Apa untungnya untuk gereja kita? Ada ya, mungkin yang bertanya-tanya seperti itu. Namun saudara, kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan itu berbela rasa, dan bela rasanya itu boundary-nya, saudara. Itu tidak egois, tidak hanya untuk kalangan sendiri. Kasih Allah itu menembus batas surga sampai ke bumi, saudara. Dan demikian gereja dipanggil untuk mengikuti teladannya. Salah satu tujuan dari kehadiran gereja bukanlah untuk dirinya sendiri, juga GKI San Jose. Kita adalah untuk menjadi berkat buat sesama kita. Dan siapa sesama kita ini? Bukan kalangan kita sendiri saja. Kita dipanggil untuk menembus batas dalam melakukan setiap gerak kasih, solidaritas, dan pelayanan kita. Tindakan yang demikian ini, saudara, mengikuti teladan Tuhan,
itu adalah bukti yang nyata yang dikatakan dalam Alkitab. Kalau kita mampu sebagai orang melintas batas egois kita, tembok solidaritas kita, tembok belas kasih kita pada waktu kita jatuh kasihan kepada orang, itu hanya dibatasi dalam keluarga atau kalangan kita sendiri, kita belum mampu membuktikan bahwa kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Bukti yang sejati bahwa kita ini sungguh-sungguh sudah berpindah dari kematian kepada maut yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu pada waktu kita mampu mengasihi saudara-saudara atau sesama kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. 1 Yohanes 3:14. Sekali lagi, saudara, jangan salah sangka, ini bukan berarti bahwa kita ini harus mengasihi saudara kita supaya diselamatkan. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kalau kita bisa mengasihi sesama kita, itu bukti nyata bahwa kita sudah diselamatkan. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, saudara. Kasih kepada sesama membuat kita tahu bahwa kita sudah dilepaskan dari dosa yang membuat tembok-tembok pemisah dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara, berbela rasa kepada sesama, sekali lagi, ini bukan faktor yang ada dalam diri kita. Kita dikandung dalam dosa. Jadi kalau saudara mengharapkan saudara bisa lihat orang lalu kasihan, bertindak dan berbuat, itu tidak bisa otomatis. Kita ini dikandung dalam dosa. Ini membutuhkan pertumbuhan yang harus kita tumbuhkan. Bela rasa dalam kehidupan kita ini, apalagi melintas batas, saudara, ini membutuhkan upaya kita. Itulah lilin yang kita nyalakan. Mengapa kita? Supaya kita semua menyalakan upaya kita dengan sungguh-sungguh, karena kita ini dikandung dalam dosa, dalam keegoisan, supaya kita dihalaukan kegelapan dosa itu oleh terang Tuhan. Dan oleh upaya kita itu memanggil Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita beroleh kesadaran, kita kemudian beroleh keterbukaan, tembok pemisah dalam hidup kita ini runtuh dalam kehidupan kita, dan kita kemudian memiliki kepekaan, belas kasih, compassion kepada sesama dalam kehidupan kita. Maka saudara, mari kita dengar, itulah panggilan Advent yang kedua, dan mari kita hayati Advent kedua ini, dan selamat untuk berbela rasa dan melintas batas. Itulah Natal. Amin.